Tiap saat kita selalu memperbaharui pledge kita, janji kita untuk memenangkan fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta atas sifat aksidental atau tempelan kita berupa egoisme. Kalau kita terus mau punya keyakinan bahwa cinta itu bisa terjadi, bahwa meskipun diusik egoisme, kita bisa belajar terus untuk memenangkan cinta atas egoisme, mudah-mudahan hidup kita akan lebih diwarnai oleh cinta yang tulus ketimbang usaha mengumbar nafsu dan memenangkan egoisme kita semata. Jadi belajar terus, ini sesuatu yang sulit, akan sangat sulit bisa betul-betul mencapai suatu keadaan di mana dia bisa mencintai orang lain dengan tulus. Dengan saya itu yang terjadi. Saya merasa betul bahwa menjadi manusia yang mencintai orang lain dengan tulus itu sulitnya setengah mati. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih
105.8 Light FM, the best Lohi station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, kita kembali berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Ya, saya Monix dan juga produser saya Jack Plum dan juga Isnadi Labamba ya sebagai teknisi kita. Menemani Anda terus sampai jam 10.30 nanti dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan ya, sebelum saya terima telepon, saya akan coba menyapa Siwo Agus Hidayat dulu ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mantap Siwo. Asik Siwo. Salam untuk Mas Sam, Ya. Mas Jack, Ya. Mas Is, Aha. Mas sahabat terakhir. Siapa? Dwi. Oh, yang bel saya tadi Mas Sarif. Sarif ya. Oke. Baik Siwo, terima kasih. Salamnya nanti saya sampaikan, tapi kelihatannya ada di belakang saya nih yang disalamkan tadi. Oke, kita coba terima telepon, silakan 0213983906 bagi Anda yang ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Ridwan di mana Ridwan? Rengas Dengklok ya. Oke, silakan langsung. Assalamualaikum Mbak Desi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon sharingnya dari Pak Desiwo. Yang pertama, apakah ada perbedaan antara yakin dan ainul yakin? Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan jasad halus? Apa? Jasad halus Mbak? Jasad halus ya. Ya, jasad yang halus ketiga, ya. Halo? Yo. Yang ketiga itu saya pernah mendengar ada kalimat bahwa orang tua itu adalah Gusti Allah wujud. Mohon sharingnya dari Siwo mengenai tiga hal tersebut. Bisa ditolong diulangi yang ketiga? Yang ketiga ada kalimat yang mengatakan bahwa orang tua itu adalah Gusti Allah wujud gitu loh. Bisa dipahami Siwo? Bisa. Oke, baik. Terima kasih Ridwan. Terima kasih Mas Ridwan. Assalamualaikum. Ya baik Siwo, kita awali dengan penanya atau yang pertama ya, penelpon pertama Ridwan di Ya. silakan Siwo. Kepada teman-teman semua, para light audience dan seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Posisikan saya sekedar sebagai teman sharing Anda. Saya bukan narasumber, juga bukan rujukan. Apa yang akan saya sampaikan, meskipun menurut saya benar, tapi belum ada jaminan benarnya. Masih dalam wilayah relatif, bisa diterima, bisa juga ditolak, bisa dikritisi, bisa diperbaiki. Dan saya tidak dalam rangka mewakili pihak manapun, apalagi pihak-pihak kesucian. Menurut yang sesungguhnya, yang sebenarnya, menurut yang hakikatnya, menurut Islam, menurut ayat, menurut Allah, tidak. Yang akan saya sharingkan baru menurut pemahaman saya. Untuk itu maka mohon jangan tergesa-gesa diterima dan mohon jangan tergesa ditolak. Menerima maupun menolak itu akan membangun diri kita.
masing-masing. Antara lain dalam membangun diri, di sana ada keputusan-keputusan untuk menolak sesuatu atau untuk menerima sesuatu. Masing-masing ada konsekuensi logisnya. Kita masuk ke topik pertama dari Mas Ridwan di Rengas Dengklok. Apakah beda atau apakah ada bedanya antara yakin dan ainul yakin? Ada yang membagi dalam masalah yakin ini pada 3 tingkatan. Ada yang pada tingkat ilmu yakin, ada pada tingkat hakul yakin, dan tingkat yang tertinggi ainul yakin. Jadi ainul yakin itu adalah salah satu tingkatan pada masalah yakin. Jadi kalau ditanya apakah ada bedanya antara yakin dan ainul yakin, bedanya begini. Yakin itu merupakan satu kondisi tertentu. Nah, secara global ini disebut yakin. Kalau mau didetailkan, itu ada sering dibagi menjadi 3. Ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Jadi jawabnya gimana ya? Ainul yakin adalah salah satu bagian dari detail yakin. Ya. Jadi adakah perbedaannya? Yakin itu lebih luas, ainul yakin lebih spesifik. Gitu kayaknya gitu ya. Jadi yang satu merupakan kesemestaan, kemudian dalam kesemestaan ada bagian-bagian. Di dalam yakin ada ainul yakin. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan jasad halus? Nah, ini kayaknya kita harus kembali kepada konteks bahasanya apa, konteks kalimatnya apa, konteks masalahnya apa. Kalau saya ambil salah satu dari permasalahan misalnya, kita akan sandingkan dengan istilah jasad kasar. Ya. Kalau jasad kasar itu kita pahami sebagai diri kita yang fisik. Jadi saya ini punya jasad yang kasar, punya jasad yang halus. Jasad kasar saya itu adalah fisik saya. Jasad halus saya itu adalah rohani. Jadi ada jasmani, ada rohani. Bisa perspektifnya ke situ. Tapi bisa juga kita bawa ke perspektif lain pada saat kita menyandingkan antara manusia dengan jin misalnya. Ada dalam istilah masyarakat Jawa, ya, ini bukan istilah teknis ya, tapi istilah lokal saja. Jadi sangat tergantung kepada kebijakan lokal terkait. Kalau saya ambil dari istilah masyarakat Jawa, sering juga disebut bahwa manusia itu berjasad kasar, sementara jin itu berjasad halus.
Bahkan ada istilah lelembut misalnya. Jadi jasadnya lembut. Itu sering dikaitkan dengan wilayah-wilayah bangsa jin. Disebut lelembut, disebut bangsa yang berjasad lembut, sering juga disebut sebagai berjasad halus. Ada dua perspektif tadi sebagai contoh, tinggal konteks kalimatnya yang dimaksud oleh Mas Ridwan itu yang mana. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kalimat, saya juga sering mendengar kalimat itu bukan kalimat teknis ya, tapi kalimat yang beredar di masyarakat. Termasuk di masyarakat saya, masyarakat Jawa, itu juga ada istilah seperti itu, bahwa wong tuwa kuwi Gusti Allah ketok. Ini bahasa Jawa. Nah, Allah itu, orang tua itu bagaikan Tuhan yang kelihatan. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi begini istilah, orang tua itu bagaikan kitab suci. Ya, ada istilah seperti itu. Nah, kalau ada orang tua yang tidak pada jalur kebenaran, orang tua yang salah, katakanlah orang tua yang jelek, nah itu ada kalimat di Jawa, orang tua itu, sejelek-jelek orang tua itu dia bagaikan serpihan dari kitab suci, sehingga harus ditaruh di atas, harus dirawat, harus diopeni, harus dihormati. Ya. Jadi sejelek-jelek orang tua, namun dia bagaikan sobekan-sobekan kitab suci. Ya, yang dalam tradisi Jawa, tradisi saya, itu penghormatan kepada kitab suci mushaf Al-Quran misalnya yang tersobek, ya, itu harus diambil, harus ditaruh di tempat yang baik, di atas lemari misalnya, atau di atas buffet, dan harus dihormati meskipun itu sekedar sobekan. Nah, ada analogi yang seperti itu. Nah, itu contoh analogi lain. Tapi yang diangkat oleh Mas Ridwan, ada kalimat yang mengatakan orang tua itu Gusti Allah yang wujud. Maksudnya wujud, ini bukan wujud dalam bahasa tauhid ya, bukan wujud dalam bahasa eksistensi, tapi bahasa Jawa. Wujud itu nampak. Ya, nampak, ada bentuknya, kelihatan oleh mata, itu yang dimaksud wujud. Bukan wujud dalam bahasa tauhid, bukan, tapi dalam bahasa masyarakat Jawa. Wujud itu ketok, kelihatan. Setahu saya, ini adalah kalimat-kalimat analogis, kalimat-kalimat permisalan, kalimat-kalimat simbol dan lambang yang ingin mengungkapkan bagaimanakah posisi orang tua bagi anaknya. Jadi orang tua itu mempunyai tempat spesial bagi anaknya. Apalagi bagi orang tua yang baik, orang tua yang buruk pun dia harus diposisikan pada posisi yang harus tidak sama dibandingkan orang-orang yang lain. Kalau saya mau bahasakan pada bahasa teknis, kewajiban anak kepada orang tua, entah orang tua itu baik, entah orang tua itu buruk, itu urusan orang tua.
Tapi urusan anak, siapapun anak terhadap orang tua, entah orang tuanya baik, entah orang tuanya buruk, kewajiban pada anak itu tidak pernah lepas dari kewajiban takzim. Takzim itu menghormati, memuliakan, asli bahasanya itu takzim itu mengagungkan, mengazimkan. Itu adalah kewajiban anak kepada orang tua. Entah orang tua itu kita senangi atau tidak, entah orang tua itu baik, entah buruk. Kasarnya begini, entah orang tua itu mukmin, entah orang tua itu kafir, tapi kewajiban anak selalu melekat kepada ini, takzim. Ya. Kemudian kewajiban yang kedua, yang ini ada syaratnya. Kalau takzim itu tidak ada syaratnya, entah dia baik, entah dia buruk, kita harus takzim. Nah, kewajiban yang kedua, ini ada syaratnya, yaitu kewajiban anak itu taat kepada orang tua, taat, patuh, ya. Tapi syaratnya pada saat orang tuanya benar. Ya, ketaatan harus kepada kebenaran. Pusat ketaatan itu adalah kepada Allah. Pada saat Allah memerintahkan kita harus mentaati kebenaran, maka kita mentaati Allah melalui kebenaran-kebenaran. Kita juga diperintah oleh Allah taat kepada orang tua. Tetapi tidak boleh ketaatan kita kepada orang tua itu melanggar kebenaran-kebenaran yang dari Allah. Jadi kalau kewajiban anak tentang taat itu ada syaratnya pada saat orang tuanya benar. Tetapi kewajiban takzim itu tanpa syarat. Entah orangnya benar, entah orang tuanya salah, tetap takzim. Jadi pada saat kita diperintah oleh orang tua dan kita tahu orang tua memerintah hal yang salah, kita boleh tidak taat kepada orang tua, tetapi harus dengan takzim. Kita boleh komplain kepada orang tua, tapi tetap harus dalam kemasan takzim, menghormati, memuliakan, tidak boleh menyakiti hatinya, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, dan lain-lain. Ya. Nah, kalimat-kalimat yang seperti dimaksud oleh Mas Ridwan, bahwa orang tua itu Tuhan yang kelihatan, itu merupakan satu simbolisme yang ditanamkan oleh para tokoh-tokoh masyarakat agar kita mudah menangkap bahwa orang tua dan juga nanti mertua itu mempunyai kedudukan spesial di hadapan anaknya atau menantunya. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya implementasi prakteknya, kita kalau berbicara sama orang tua harus beda dibandingkan kita bicara sama teman kita. Pada saat kita berbicara kepada orang tua harus mempunyai beda. Di sana harus penuh dengan takzim. Sementara kalau terhadap teman tidak punya kewajiban takzim. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya pahami, kalimat-kalimat yang dimaksudkan oleh Mas Ridwan tadi merupakan satu simbol, merupakan satu lambang agar kita bisa mudah memahami.
posisi orang tua itu luar biasa bagi anaknya. Kurang lebih seperti itu. 1, 2, 3 dan lanjut bos. Iya, baik, terima kasih Siwo. Yang lainnya nggak itu dia. Saya tunggu di 0213983596. Kita masih ada waktu cukup panjang ya. Baik, sekali lagi 0213983596 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Hadi di Bekasi. Hadi. Ya. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, yang minggu kemarin Siwo sampaikan bahwa gelar wali ada yang berasal dari atas dan dari bawah. Jadi sebagai manusia yang awam, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana saya tahu bahwa itu gelar dari atas, dan bagaimana saya tahu bahwa gelar itu dari bawah? Itu yang pertama sih. Yang kedua, mengenai konsep ketuhanan yang saat ini Siwo yakini, itu seperti apa? Boleh kiranya Siwo berkenan untuk sharing mengenai hal tersebut. Oke. Halo, Ya, bisa? itu aja Siwo. Sebentar Mas Hadi. Jangan ditutup dulu. Mas Hadi, Iya, gimana? sebentar bisa tolong di Yang dimaksud konsep ketuhanan itu yang sebelah mananya? Kan luas sekali konsep ketuhanan. Iya, jadi dalam Islam mungkin ada sifat 20 atau Asmaul Husna atau apapun juga yang atau ada Tuhan yang personal atau Tuhan yang non personal. Bahkan Einstein sendiri pernah bilang bahwa Tuhan yang dia yakini itu adalah Tuhannya Spinoza, misalkan seperti itu. Nah, kalau Jadi, Siwo sendiri, pertanyaannya seperti Ya. apa kemudian? jadi konsep ketuhanan yang Siwo saat ini yakini dan pakai dalam kehidupan itu seperti apa, Siwo? Ya, konsep ketuhanan, tapi yang sebelah mana? Karena banyak sekali, ketuhanan itu luas banget toh. Iya, ya, yang Siwo yakini, yang Siwo pakai. Iya, yang sebelah dalam mana kehidupan maksudnya? sehari-hari Tentang mungkin apanya? begitu ya Mas Hadi. Iya, Dalam betul. kehidupan sehari-hari mungkin Siwo maksudnya yang selalu Siwo. Yang Iya, Siwo iya. pakai. Ya. Jadi mungkin Ya. mungkin Siwo bisa berkenan sharing tentang hal itu gitu. Ya, Oke, ya. baik, makasih Mas Bisa Hadi. dimengerti ya, Siwo? Sepanjang yang saya mampu. Oke, terima kasih Mas oke, Hadi. Ya, assalamualaikum. Ya baik, terima kasih yang sudah sharing Mas Hadi. Yang kedua, penelpon kedua silakan Siwo. Mas Hadi di Bekasi. Yang pertama, melanjutkan yang kemarin, ada pembahasan tentang pangkat wali, gelar wali. Kemarin sedikit di-sharingkan bahwa wali itu ada yang gelarnya dari atas, ada yang gelarnya dari bawah. Kemudian pertanyaannya, sebagai orang awam, bagaimana ya agar kita bisa tahu mana yang dari atas? Iya, Siwo. Baik, dan seperti ada sedikit gangguan dengan komunikasi kami dengan Siwo Agus Hidayat. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh.
Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 105.8 Light FM, the best Lowy station. Mohon maaf lah tadi ada sedikit gangguan dengan hubungan kita dengan Siwo Agus Hidayat di Salatiga. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa menuntaskan acara ini. Sudah tersambungkan lagi dengan Siwo Agus. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya, kita lanjut lagi ya Siwo ya. Tadi sampai mana tadi? Mengenai gelar wali itu. Iya betul. Ya, kita lanjut ya. Ya silakan Siwo. Ya, teman-teman, kita lanjut yuk. Wali itu ada gelar yang dari atas, ada gelar yang dari bawah.
Yang dimaksudkan dari atas itu adalah dari Tuhan, bisa melalui wahyu dan bisa melalui tunjukkan oleh para wakilnya, melalui para wakilnya. Ya. Kalau yang dari bawah itu pada saat gelar itu bukan dari atas, maka pasti dari bawah. Ya, misalnya contoh, waliyul mukminin, walinya orang-orang mukmin, ya, itu contohnya bahwa Rasulullah Muhammad itu mempunyai gelar waliyul mukminin. Kemudian yang sering disebut dengan waliul amri atau ulil amri, ya, ulil amri itu bahasanya jamak, tunggalnya adalah waliul amr, ya. Panggilannya sering disebut sebagai Amir al-Mu'minin, Amirul Mu'minin, Waliul Mu'minin. Contoh adalah Ali bin Abi Thalib, misalnya seperti itu. Itu contoh gelar wali yang dari atas. Kalau yang dari bawah, oh ya banyak sekali toh. Sunan Kalijogo disebut sebagai bagian dari 9 wali, misalnya seperti itu, ya. Kemudian ada istilah wali-wali yang dikaitkan dengan para tokoh-tokoh spiritual. Ada terkait pada daerah komunitas para sufi misalnya, di sana ada wali, ya. Itu gelar dari pengikutnya. Ya, contoh yang paling praktis di daerah kita, di masyarakat kita, ya Wali Songo itu. Wali Songo adalah gelar yang itu gelar dari bawah. Bisa dari para pengikutnya, bisa dari penguasa pada saatnya. Ya. Itu tentang wali. Kemudian yang kedua terkait dengan konsep ketuhanan seperti apa yang saya pakai. Saya tadi agak ngejar lebih jelas yang dimaksudkan sebelah mana, ya. Misalnya yang saya maksud itu begini, konsep keberadaan Tuhan, ya, itu satu hal. Nanti konsep tentang kesempurnaan Tuhan itu hal lain, meskipun terkait. Ada konsep lagi tentang keadilan Tuhan, itu hal lain lagi. Dan saya mau lebih spesifik, tetapi saya tidak mendapatkan itu. Maka saya akan menjawab sesuai dengan yang saya pahami, tentu dengan perspektif saya. Misalnya begini, konsep ketuhanan yang saya pakai terkait dengan keberadaan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan itu ada, tidak pernah tidak ada. Itu terkait dengan konsep eksistensi ketuhanan. Kalau terkait dengan konsep ketauhidan, jadi bagaimana saya memahami dan memakai konsep ketuhanan terkait dengan keesaannya, ya, saya menggunakan bahwa Tuhan itu satu,
bukan kesatuan. Satu itu tidak ada yang lainnya, satu-satunya, sendiri. Kalau satu yang kesatuan, itu akan ada selainnya. Saya satu, Mas Hadi satu, ya berarti satunya sudah ada dua. Mas Sem satu, berarti satunya ada tiga. Ya, satu yang ada selainnya, itu pasti jatuhnya kesatuan, bukan satu. Kemudian satu yang bukan kesatuan, itu satu yang tidak terbagi. Setiap satu yang terbagi, itu pasti nanti jatuhnya satu yang kesatuan, satu yang jumlah, satu yang bilangan, satu yang matematis. Ya, konsep saya tentang keesaan Tuhan, esa itu beda dengan ika. Esa itu satu, kalau ika kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika berbeda tapi satu. Jadi ada perbedaan, kemudian ada penyatunya, sehingga terjadilah satu negara kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara satu, tapi negara kesatuan. Contohnya seperti itu. Esa itu beda dengan ika. Esa itu satu-satunya, tidak ada selainnya. Sementara kalau ika, satu yang jumlah, satu yang bilangan, satu yang matematis, satu yang kesatuan, itu pasti di dalamnya terdiri dari beberapa yang berbeda, kemudian diikat dalam kesatuan. Ya. Contohnya, kalau kita memahami dalam sifat 20 itu masing-masingnya mandiri dan masing-masingnya berbeda, maka berarti ada 20 nitas yang menjadi satu. Itu kesatuan, bukan satu. Saya memahami tentang keesaan Tuhan itu satu yang tunggal, tidak ada selainnya, tidak ada yang mirip dengannya, apalagi sama. Ya, tentang satu. Saya ambil saja yang agak penting-penting, misalnya tentang konsep keadilan Tuhan. Saya memahami Tuhan yang satu, yang sempurna, itu adil. Dari dulu, sekarang, nanti, itu adil. Nah, bagaimana saya mengimplementasikan tentang keadilan Tuhan dalam kehidupan saya? Yang pertama, saya meyakini Tuhan adil, bukan harus menunggu di hari akhir. Sekarang pun Tuhan sudah adil. Ya, jadi misalnya nanti ada hubungannya dengan hari pengadilan, ya, kita harus hati-hati. Saya maksudnya, bagaimana memahami nanti ada hari pengadilan? Yang saya tanyakan, sekarang ini sudah ada belum hari pengadilan? Karena saya meyakini bahwa Tuhan itu adil. Dulu, sekarang, nanti Tuhan itu adil. Jadi dulu keadilan Tuhan sudah diterapkan, sekarang keadilan Tuhan juga sudah diterapkan, nanti keadilan Tuhan juga diterapkan. Nah, itu contoh. Jadi pengadilan terhadap saya itu sekarang ini sudah ada, nanti juga akan ada keadilan. Ini mungkin perlu agak cermat. Saya dulu ada semacam pemahaman, meskipun kurang jelas pemahaman itu, tapi ada, bahwa seakan-akan
pengadilan Tuhan itu hanya nanti di akhirat, sekarang belum, misalnya. Jadi tunggu keadilan nanti di hari pengadilan. Memang sekarang Tuhan belum adil. Ya, itu loh misalnya. Saya memahami Tuhan adil ya dulu, sekarang, besok, bahkan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itu tentang misalnya konsep ketuhanan, tentang keadilannya. Nanti ada konsep ketuhanan tentang takdir misalnya. Yang saya pahami, yang saya yakini, dan yang saya lebih dari itu kan imani lah, Tuhan adalah Al-Qadir yang maha menetapkan takdir. Seluruh makhluk tidak ada yang keluar dari takdir Tuhan. Tidak ada yang mampu orang itu keluar dari takdir. Seluruhnya itu sudah ada kadar-kadarnya, sudah ada ketentuan-ketentuannya. Nah, yang dulu saya tidak paham, tapi kemudian saya mempunyai pemahaman yang baru yang saya pakai sekarang, bahwa takdir Tuhan itu ada dua. Takdir yang definite dan takdir yang non-definite. Takdir yang definite itu kita tidak bertanggung jawab terhadap takdir itu. Tetapi kalau takdir yang non-definite itu kita bertanggung jawab untuk memilih takdir mana yang akan kita pilih. Jadi ada takdir yang kita tidak bisa menolak, ada takdir yang kita bisa memilih. Takdir bahwa kita diberi kehendak bebas, itu takdir yang kita tidak bisa menolak. Takdir bahwa saya nanti mati, itu saya tidak bisa menolak. Dan saya tidak bertanggung jawab terhadap itu. Tetapi ada takdir lain yang disebut takdir mu'alak atau takdir yang non-definite, yaitu takdir ikhtiari. Takdir yang kita diberi kehendak bebas untuk memilihnya. Kalau ingin ketemu takdir kenyang, ya makanlah. Kalau ingin ketemu takdir lapar, ya jangan makan. Kalau ingin ketemu takdir pandai, belajarlah. Kalau ingin ketemu takdir bodoh, malaslah belajar. Ya, semuanya sudah ada kadar-kadarnya. Semuanya ada dalam takdir-takdir. Jadi, tidak ada satupun kita yang mampu keluar dari takdir. Ya, kalau takdir yang non-definite jelas. Kita tahu atau tidak, kita rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, kita semua terikat dengan takdir yang dengan takdir yang definite. Takdir yang kita nggak bisa milih, bahwa kita hidup ini ada di ruangan yang berudara, bahwa kita hidup ini suatu saat pasti mati, bahwa matahari itu bersinar misalnya. Itu semua takdir-takdir definite yang kita tahu atau tidak, maka pasti akan terjadi. Bahwa setiap sebab itu pasti ada akibatnya, bahwa setiap akibat pasti didahului oleh sebab. Ini adalah kadar-kadar yang definite. Kita tidak bisa menolaknya. Tetapi kemudian ada konsep takdir yang non-definite. Kita diberi alternatif-alternatif